Kisah Raja Gustavus Adolphus dari Swedia 1594-1632. Masa kecil dan didikan militer. Gustavus Adolphus lahir pada tanggal 9 Desember tahun 1594 di Stockholm, Swedia, sebagai putra sulung Raja Charles ke-9 dan Ratu Christina dari Holstein-Gottorp. Sejak kecil, ia mendapatkan pendidikan yang luar biasa dalam strategi militer, politik, dan bahasa asing. Pada usia 10 tahun, ia sudah fasih dalam beberapa bahasa, termasuk Latin, Jerman, Belanda, dan Prancis, yang membantunya dalam diplomasi di kemudian hari. Di usia remaja, Gustavus sering mengikuti ayahnya dalam kampanye militer dan belajar langsung tentang perang serta kepemimpinan. Pada tahun 1611, ketika ia baru berusia 16 tahun, ayahnya wafat, dan ia naik tahta sebagai raja Swedia dalam kondisi negara yang terlibat dalam beberapa perang besar. Awal pemerintahan dan reformasi militer. Saat Gustavus Adolphus menjadi raja, Swedia sedang berperang melawan Denmark, Perang Kalmar, Rusia, dan Polandia-Lituania. Meskipun masih sangat muda, ia membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tangguh. Salah satu langkah pertamanya adalah melakukan reformasi militer yang revolusioner. Ia memperkenalkan struktur militer baru, dengan unit-unit kecil yang lebih fleksibel dan mampu bergerak cepat. Taktik perang modern, seperti penggunaan artileri ringan yang bisa berpindah dengan cepat di medan perang. Pelatihan yang ketat bagi prajuritnya, termasuk standar disiplin yang tinggi. Gustavus juga membangun armada laut yang kuat dan memperkuat posisi Swedia sebagai kekuatan utama di Laut Baltik. Perang melawan Polandia dan Rusia 1629. Pada awal pemerintahannya, Swedia harus menghadapi beberapa musuh besar. Perang Kalmar 1611-1613 melawan Denmark, yang berakhir dengan perjanjian Kahnred, di mana Swedia kehilangan beberapa wilayah, tetapi tetap bertahan sebagai kekuatan besar. Perang melawan Rusia 1611-1617, di mana Gustavus berhasil merebut Ineia dan Karelia, menjadikan Swedia sebagai kekuatan dominan di Baltik. Perang melawan Polandia-Lituania 1629, di mana ia menaklukkan Livonia dan beberapa bagian Prusia. Masuknya Swedia dalam Perang 30 tahun 1630, Perang 30 tahun 1618-1648, adalah konflik besar di Eropa yang melibatkan banyak negara. Awalnya, Swedia tidak terlibat langsung, tetapi setelah melihat meningkatnya pengaruh Kekaisaran Romawi Suci dipimpin oleh Habsburg, Gustavus Adolphus memutuskan untuk bergabung pada tahun 1630 untuk melindungi kepentingan Protestan di Jerman. Di medan perang, taktiknya yang brilian membuat pasukan Swedia meraih banyak kemenangan, termasuk Pertempuran Breitenfeld 1631, di mana pasukannya mengalahkan pasukan Katolik yang lebih besar. Pertempuran Lech 1632, di mana ia mengalahkan Jenderal Tilly, salah satu komandan utama Kekaisaran Romawi Suci. Kematian di Pertempuran Elsen 1632. Puncak kejayaan Gustavus Adolphus terjadi pada tahun 1632 dalam Pertempuran Elsen melawan pasukan Kekaisaran Romawi Suci yang dipimpin oleh Wallenstein. Meskipun Swedia menang dalam pertempuran ini, Gustavus sendiri gugur di medan perang pada tanggal 6 November tahun 1632. Ia tewas setelah terpisah dari pasukannya dalam kabut tebal dan ditembak beberapa kali oleh musuh. Kematian mendadaknya mengguncang Swedia dan Eropa, tetapi pengaruhnya tetap bertahan. Warisan Gustavus Adolphus, Swedia menjadi kekuatan besar Eropa, mendominasi Laut Baltik dan memiliki pengaruh kuat di Jerman. Reformasi militernya mengubah cara perang di Eropa dengan penggunaan strategi yang lebih modern. Ia dikenang sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah, mendapat julukan Singa dari Utara. Peninggalannya dalam pendidikan dan administrasi negara, termasuk sistem pemerintahan yang lebih efisien. Meskipun Gustavus Adolphus meninggal di usia muda, warisannya bertahan lama dan Swedia terus menjadi kekuatan dominan di Eropa selama beberapa dekade setelahnya.